Saudara, Partai Demokrat membantah misinformasi yang menyeret nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus ijazah Jokowi. Melalui pernyataannya, Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, membantah SBY jadi dalang di balik kasus ijazah Jokowi. Demokrat menyebut misinformasi tersebut bisa merusak reputasi dan ruang demokrasi. Karena itu Demokrat akan mengambil sikap tegas terhadap politik fitnah karena jika dilakukan pembiaran maka tatanan demokrasi tidak akan sehat. Langkah tegas yang akan diambil yaitu dengan melayangkan somasi terhadap sejumlah akun di media sosial yang diduga jadi dalang penyebar fitnah. Sebelumnya, pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Tentu di fase awal adalah langkah somasi, yaitu teguran atau peringatan hukum secara tertulis kepada pihak-pihak yang menjadi aktor di balik akun-akun media sosial tersebut. Mereka yang dianggap menyebarkan fitnah kemudian melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini, dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Lebih dalam terkait dengan somasi Partai Demokrat terkait fitnah terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, setelah hadir bersama kami, bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Jadi saya mau penegasan dulu nih, jadi Pak SBY dan juga Partai Demokrat ini masih pikir-pikir atau sudah mensomasi nih pihak-pihak yang kemudian diduga ini mendiskreditkan citra dari Pak SBY? Ya, Mbak Audrey, proses somasi sudah mulai dijalankan karena bagaimanapun juga itu adalah langkah tegas dalam konteks tabayun sekaligus juga klarifikasi secara hukum, sehingga dalam konteks itu adalah peringatan keras secara tertulis dalam proses hukum diberikan, dengan harapan tentu yang bersangkutan akun-akun yang tentu dalam sistem ini kita harapkan juga Komdiji dan lain sebagainya memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut, dan kalau misalnya kemudian itu sudah didapatkan secara clear, proses somasi berjalan, dan kalau misal tidak ada respon secara positif, tentu proses hukum akan dijalankan. Tapi kenapa sih harus memilih somasi, Mas Umam? Ini kan mungkin suara-suara dari masyarakat aja, suara-suara dari netizen. Saya pikir sangat berbeda. Polanya begitu terlihat ya, artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan juga pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuine dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial. Dan ini kalau kita cermati memang prosesnya dan juga karakternya cenderung terkoordinasi dan juga berulang. Nah, oleh karena itu kita mencermati ini, disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak tadi reputasi juga ruang demokrasi. Jadi sangat karena mengganggu sekali. Kita melihat proses itu dan juga mengambil sikap diam, Mbak Audrey. Oke, jadi Pak SBY ini merasa sangat terganggu sekali, Mas Umam. Iya, terganggu karena kekhawatiran kalau misal kemudian diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran, tentu itu sangat tidak mendidik. Maka pembiaran kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan presiden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal. Nah, ini yang kemudian proses pembelaan ini betul-betul dalam konteks di satu sisi memang ada aspek
reputasi, bicara kehormatan, tetapi juga ada ruang pendidikan politik yang juga harus dilakukan, bahwa di dalam konteks ini kebebasan berekspresi tetap memiliki koridor yang kemudian memiliki fatsun yang clear di dalam berdemokrasi, kemudian dalam konteks penegakan hukum, dan kemudian harus ada patokan yang dijadikan sebagai ruang dalam kita berekspresi di situ. Oke, kalau disebut tadi politik fitnah, kalau gitu Partai Demokrat sendiri menduga-duganya ini orang-orang yang kemudian tadi ya memainkan peran narasi di balik media sosial ini adalah orang-orang yang pro akan Presiden ke-7 Joko Widodo, atau orang yang memang benar-benar netral begitu yang hanya bersuara saja di media sosial? Kita tidak melangkah sampai spekulatif sejauh itu, karena itu nanti menjadi ruang yang lebih jauh lagi. Tetapi bahwa akun-akun yang kemudian berkembang, kadang juga merebak secara sporadis, memang angkanya, view-nya tidak terlalu besar. Kadang itu ada yang sampai ribuan, bahkan di angka 10.000, dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa fitnah itu kalau misalnya kemudian dibiarkan, dia kemudian bisa menjadi sebuah menjelma menjadi kebenaran baru yang kemudian tentu tidak mudah untuk kemudian diklarifikasi. Nah, di dalam konteks ini adalah bagian dari civic education kita, bahwa negara harus diatur dengan rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Nah, oleh karena itu informasi palsu bisa lebih cepat dari peredaran fakta, dan kita ingin memangkas rantai itu. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya kemudian asumsi, prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan, dan kemudian kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan. Tapi Mas Umam, selain mensomasi begitu, apa pembelaan dari Partai Demokrat ketika tadi Mas Roy Suryo ini kan dekat sekali dengan Partai Demokrat, kemudian juga ada kuasa hukum Mas Roy Suryo, salah satunya Pak Denny Indrayana yang juga adalah Partai Demokrat, kemudian belum lagi beberapa kader-kader Partai Demokrat juga mendorong nih agar dibuka saja ijazah yang supaya clear, supaya jelas ini tidak ada lagi tudingan-tudingan ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Satu hal yang pasti dalam konteks ini Mas Roy Suryo bukan menjadi bagian dari Partai Demokrat. Beliau menjadi partikel bebas yang sangat terpisah secara organisir, secara struktural dengan partai. Nah, di saat yang sama, kalaupun kemudian ada elemen-elemen yang kemudian memberikan dukungan, tentu ini menjadi sebuah pola relasi yang sifatnya profesional mereka, dan kita tidak tahu menahu dan kemudian betul-betul terpisah. Apa yang disampaikan beberapa kalangan profesional di bidang hukum, misalnya Mas Refy Harun misalnya, sempat menyampaikan cukup manusiawi ketika ada satu dua pihak yang kemudian menghadapi sebuah proses hukum, dan kemudian siapa yang terpikir untuk dimintai bantuan, tentu lingkar dekat yang barangkali dulu memiliki hubungan yang cukup intens. Nah, di dalam konteks itu, proses pertemanan lama yang barangkali menjadi bagian dari koneksi, yaitu hak masing-masing. Tetapi secara keorganisasian, dalam konteks fatsun berdemokrasi, dalam konteks berpolitik, sama sekali tidak ada. Partai Demokrat, Pak SB, clean and clear, tidak terlibat di dalam konteks ijazah Pak Jokowi. Sama sekali tidak terlibat. Tapi kalau misalnya sudah dilayangkan somasi, kemudian penuding-penuding ini masih terus menuding Pak SBY berada di balik penuding ijazah palsu Pak Jokowi, pertanyaannya apalagi langkah hukum yang akan dilakukan Pak SBY dan juga Partai Demokrat, Mas Umam? Ya, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri proses tindakan mereka. Kemudian di saat yang sama kemudian memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal kemudian yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikat baik, dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras. Kalau kemudian proses itu masih berjalan sebagaimana concern Mbak Audrey tadi, maka proses hukum dalam konteks ini adalah di ranah pidana tentu akan ditempuh. Nah, oleh karena itu proses hukum nanti akan di follow up oleh tim hukum, tentu seiring dengan proses investigasi. Sampai berapa lama Mas Umam follow up-nya atau somasi ini berjalan?
Bagaimana, Mbak Adri? Iya, sampai berapa lama somasi ini berjalan, memberikan waktunya berapa lama? Kita tidak membatasi dalam konteks time frame yang kaku, tetapi proses ini kita gulirkan secara secara natural. Bagaimana kemudian nanti respon reaksi dari pihak-pihak tertentu tentu akan kita tanggapi dengan baik. Oke. Yang pasti dalam konteks ini sikap dan juga ketegasan dari Pak SBY dan juga keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi, tabayun, sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ke ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khairul Umam, terima kasih sudah berbagi pandangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, Mas Umam. Terima kasih, Mbak.